Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ida Fitriani, dosen Departemen Matematika FMIPA UI. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan beberapa materi dalam mata kuliah StatMat 1. Pada video ini, saya akan melanjutkan penjelasan dari video yang lalu, ya, yaitu mengenai MGF. Nah, di video yang lalu, itu saya sudah membahas, ya, di bagian terakhir di video yang lalu, itu saya sudah membahas bahwa turunan pertama dari MGF, ya, untuk T sama dengan 0, itu adalah min, ya, min dari X, ya. Jadi di sini M, ya, M aksen 0 yaitu sama dengan ekspektasi dari X, ya. M aksen 0 itu sama dengan ekspektasi dari X, ya. Jadi turunan pertama dari MGF di titik T sama dengan 0 itu adalah ekspektasi dari X atau min dari X, ya. Nah, sekarang kita bahas turunan kedua dari MGF, ya, terhadap T. Jadi kita lanjutkan, ya, keturunan yang kedua dari MGF terhadap T, ya, namanya di sini notasinya M double aksen T, ya. Kalau turunan pertama M aksen T, ya. Kalau turunan kedua M double aksen T. Nah, M double aksen T itu adalah turunan dari M aksen T terhadap T, yaitu DDT integral min hingga sampai hingga XE pangkat TX dikali FX dx. Nah, ini DDT-nya masuk ke dalam integral, ya, maka integral min hingga sampai hingga DDT XE pangkat TX FX dx. Nah, yang turun hanya E pangkat TX, ya. Kalau yang lain X sama FX itu tidak mengandung T, ya. Jadi di sini turunannya adalah minta hingga sampai integral minta hingga sampai hingga X kuadrat E pangkat TX FX dx, ya. Nah, sekarang kita substitusikan untuk T sama dengan 0, ya, maka diperoleh M double aksen 0 sama dengan integral minta hingga sampai hingga, nah, ini E pangkat 0, ya, E pangkat 0 ini 1, ya, berarti integral minta hingga sampai hingga X kuadrat Fx dx, ini adalah ekspektasi X kuadrat. Oh, berarti M double aksen 0 itu adalah sama dengan ekspektasi X kuadrat, ya. Oke. Ya, kita teruskan. Nah, variansi dari X, ya, variansi dari X itu adalah sigma kuadrat sama dengan ekspektasi X kuadrat min mu kuadrat. Ya, berarti ini sama dengan M double aksen 0 min M aksen 0 kuadrat. Nah, jadi di sini artinya kita bisa mencari min, ya, dan kita bisa juga mencari variansi, ya, dari variabel acak X dengan menggunakan MGF, ya. Jadi kalau min itu adalah M aksen 0, ya. Kalau sigma kuadrat itu adalah M double aksen 0 dikurangi M aksen 0 kuadrat, ya. Jelas, ya, sampai sini, ya. Nah, ini berlaku juga untuk variabel acak diskrit, ya. Jadi dengan cara yang sama, ya, dapat kita peroleh M0 itu sama dengan 1, mu atau min itu sama dengan M aksen 0, kemudian variansi sama dengan M double aksen 0 dikurangi M aksen 0 kuadrat, ya. Nah, ini adalah mencari karakteristik dari distribusi, ya, dengan menggunakan MGF. Ini contoh, ya. Misalkan suatu variabel acak X itu mempunyai MGF MT sama dengan 1 min T pangkat min 1 untuk T kurang dari 1. Nah, sekarang kita mau mencari min dan variansi dari variabel acak X, ya, dengan menggunakan MGF. Nah, pertama kita cari turunan pertama dulu dari MGF-nya, ya. M aksen T sama dengan 1 min T pangkat min 2, ya. M double aksen T ini turunkan lagi, ya, sama dengan 2 kali 1 min T pangkat min 3. Jadi M aksen T 1 min T pangkat min 2, M double aksen T sama dengan 2 kali 1 min T pangkat min 3. Nah, sekarang kita substitusi untuk T sama dengan 0, ya, substitusi untuk T sama dengan 0. Berarti, ya, M aksen 0 itu sama dengan, ini masukin, ya, ke sini, ya, masukin ke sini, itu sama dengan 1 M, ya, double aksen 0, ya, itu sama dengan, ini masukin ini T sama dengan 0 berarti sama dengan 2, ya. Berarti di sini
mu sama dengan M aksen 0 sama dengan 1, kemudian sigma kuadrat sama dengan M double aksen 0 dikurangi M aksen 0 kuadrat sama dengan 2 dikurang 1 sama dengan 1. Ya, jadi di sini kita bisa mencari min dan variansi dengan menggunakan MGF. Oke. Ya, kita teruskan ke pembahasan momen. Ya, momen ini nanti ada hubungan juga dengan MGF ya. Nah, secara umum ya, misalkan M adalah suatu bilangan positif, suatu bilangan bulat positif, dan misalkan MMT ya, MMT ini menyatakan turunan ke M dari MT, turunan ke M dari MGF terhadap T ya. Jadi di sini MMT ini notasi untuk turunan ke M dari MGF MT ya. Jadi di sini kita bisa tulis ya, kita bisa tulis di sini ya. Jadi M ya, MMT ya itu adalah turunan ya, turunan ke M dari MT ya, dari MT. Nah, turunan ke M dari MT terhadap T ya, terhadap T ya, terhadap T. Nih ya, terus kemudian kita substitusi ya, T-nya substitusi ke 0 ya. Kita substitusi T sama dengan 0, maka bisa diperoleh turunan ke M untuk T sama dengan 0 adalah ekspektasi X pangkat M. Nah, ini bisa kalian buktikan ya dengan menggunakan apa namanya, turunan MGF yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Itu kan tadi kan M aksen 0 sama dengan ekspektasi X gitu kan ya. M double aksen 0 sama dengan ekspektasi X kuadrat. Nah, itu bisa teruskan lagi. M turunan yang ketiga M30 itu sama dengan ekspektasi X pangkat 3 gitu kan ya. Jadi di sini M30 ya itu sama dengan ekspektasi ya X pangkat 3 gitu. Ya, dan seterusnya ya. Itu jadi MM0 turunan ke M di titik turunan ke M dari MT terhadap T di titik T sama dengan 0 adalah ekspektasi X pangkat M. Nah, untuk kasus diskrit ya, ekspektasi X pangkat M itu sumasi X pangkat M Fx ya. Untuk kasus kontinu, ekspektasi X pangkat M adalah integral minta hingga sampai ta hingga X pangkat M Fx dx ya. Nah, itu. Jadi bisa kita mencari ya turunan ke M dari MT terhadap T di titik T sama dengan 0 dan itu bisa dibuktikan sama dengan ekspektasi X pangkat M ya. Nah, di mana ekspektasi X pangkat M itu adalah sumasi X pangkat M Fx untuk kasus diskrit dan ekspektasi X pangkat M sama dengan minta hingga sampai ta hingga X pangkat M Fx dx. Nah, ini ya, ini ekspektasi X pangkat M sama dengan ini untuk apa? Untuk kasus diskrit pakai sumasi ya. Terus kemudian ekspektasi X pangkat M pakai integral gini ya. Jadi persamaan 17 dan persamaan 18 ini itu kita sebut dengan momen ya, momen. Jadi artinya bahwa di sini karena MT ini membangkitkan nilai-nilai dari ekspektasi X pangkat M untuk M1, 2, 3. Jadi ekspektasi X pangkat M ini kan diperoleh dari turunan ke M dari MT terhadap T ya untuk T sama dengan 0 ya. Jadi karena MT ini membangkitkan nilai-nilai dari ekspektasi X pangkat M ya, maka MT ini kita sebut fungsi pembangkit momen atau moment generating function atau MGF. Nah, selanjutnya ekspektasi X pangkat M itu akan disebut sebagai momen ke M dari X atau momen ke M dari distribusi ya. Inilah kenapa MT itu kita sebut sebagai fungsi pembangkit momen ya, karena dia membangkitkan nilai-nilai dari ekspektasi X pangkat M. Nah, ekspektasi X pangkat M ini kita sebut sebagai momen ya. Nah, di situ. Oke, apa namanya? Saya akhiri pembahasan kita mengenai ekspektasi khusus ya, ekspektasi khusus yang kita bahas adalah min, variansi dan MGF ya. Dan ini
nanti akan kita banyak latihan ya supaya kalian bisa tahu bagaimana cara mencari mean, variansi, dan MCF ya. Video ini dibuat atas bantuan dana MUX FMIPA Universitas Indonesia 2022. Demikianlah penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat untuk kalian dan juga bermanfaat untuk saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.